Oke, hai semuanya, kembali lagi ke channel saya, nama saya Adri Yoga. Dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik, yaitu fenomena ngemis online. Jadi buat kalau teman-teman nih, apalagi yang suka main aplikasi TikTok, ini pasti sering banget ngeliat orang nge-live, ngemis, terus habis itu mandi lumpur dan lain-lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas hal ini, jadi let's get started. Oke, sebelum kita membahas tentang ngemis, kita harus tahu pengemis itu awalnya dari mana sih, sejarahnya bagaimana. Jadi pengemis itu konon katanya berasal dari kisah Raja Pakubuwono. Jadi saat itu sang raja sedang melihat kondisi rakyatnya saat keluar dari Masjid Agung pada hari Kamis. Nah, sembari didampingi oleh pengawal dan para ajudan, sang raja melihat banyak masyarakat yang mengenggahkan tangannya kayak meminta gitu untuk mendapatkan sedekah darinya. Nah, Raja Pakubuwono pun memilih untuk nggak mengabaikan hal ini karena ngelihat rajanya. Dia ngelihat, kasihan nih masyarakat saya kurang mampu. Jadi dia akhirnya memberikan sedekah bagi warganya dan terus mengulangkannya itu di hari Kamis, setiap hari Kamis. Jadi hari Kamis muncullah istilah ngemis yang artinya meminta rejeki pada hari Kamis. Dan orang-orang yang melakukan ngemis kemudian dikenal sebagai pengemis. Jadi begitu sejarah singkatnya konon katanya pada zaman itu. Nah, yang menariknya adalah profesi pengemis ini berkembang. Saya bilang profesi karena memang sekarang sepertinya mengarah ke sana. Walaupun seharusnya kita tidak membenarkan ini sebagai profesi. Nah, tapi ada yang menarik nih, teman-teman. Di suatu desa ada warganya yang berprofesi pengemis. Serius. Desa ini di wilayah Kecamatan Sidang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, kalau menjelang hari raya seperti Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru, desa ini bakal jadi sepi karena warganya banyak yang merantau ke ibu kota. Jadi pada pergi tuh meninggalin desanya untuk merantau, tapi merantaunya itu bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk cari berjualan atau bekerja yang halal dan yang lainnya, malah datang ke ibu kota untuk ngemis. Jadi seperti itu. Nah, tradisinya ternyata sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Dulu banyak warga yang ke Jakarta sambil naik truk, bahkan berada di Jakarta dan sekitarnya tidak berapa minggu selama Lebaran biasanya, dan mereka sudah mulai merantau sejak puasa. Dan saya juga sebenarnya waktu dulu sering nemu di tempat tinggal saya tinggal di Lombok. Jadi setiap puasa itu banyak pengemis yang beredar, memanfaatkan momen mungkin ya untuk bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak juga pengemis, dan di sini ternyata ada desanya yang berprofesi seperti sampai pakai truk loh ke ibu kotanya. Nah, balik lagi nih ke poin video ini mengenai pengemis di TikTok. Nah, jadi pengemis di TikTok ini akhir-akhir ini live streaming mengemis, memberikan donasi ke TikTok itu mulai bermunculan belakangan ini. Dan dari mereka bahkan dari pengemis-pengemis ini melakukan tantangan-tantangan yang cukup berbahaya. Misalnya kalau kita kasih gift sekian, dia akan joget selama sekian menit atau sekian jam. Dia akan joget tanpa henti ketika kita kasih gift, seperti itu. Dan ada juga yang minta-minta sambil menggendong bayi. Ada juga yang minta-minta sambil tiduran berbaring di kasur ketika kita memberikan gift. Salah satu sound berbunyi dan dia mulai joget-joget atau mungkin terganggu dari sound itu. Dan ada juga yang minta-minta nge-live sambil sakit, pura-pura sakit. Entah, kita tidak tahu apakah dia sakit beneran atau dia pura-pura. Dan saya sempat nemu konten TikTok yang dia nge-live itu kayak pengungsi dari Syria atau Palestina. Mungkin dia nge-live dengan cara please like give kayak gitu. Dia cuman ngomong kayak gitu aja berulang-ulang. Jadi mereka kayak pengungsi gitu, dan mereka minta bantuan untuk nge-live dan nge-give seperti itu. Nah, selain dari itu, fenomena yang lain adalah tentang fenomena
mandi lumpur. Ini yang sempat jadi perbincangan ya belakangan ini, karena ada sebuah saya nggak tahu apakah ini cucunya atau anaknya atau bagaimana. Jadi dia itu ada seorang nenek-nenek ini sudah tua, dan dia mandi air gitu, mandi air diguyur-guyur, dan anaknya ini bilang nggak akan berhenti sampai sampai ke target tertentu. Jadi ya tetap give koin, give mawar, give singa dan lain-lain sebagainya, sampai bahkan di video di live-nya itu ibu-ibunya itu udah sangat kedinginan banget. Nenek-neneknya ini juga sudah benar-benar kedinginan, sudah kepingin berhenti tapi kayak nggak mau berhenti, atau mungkin takut untuk berhenti karena takut dimarahin anaknya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi katanya sempat sudah dilaporkan ke dinas sosial untuk hal tersebut. Itu sebenarnya yang menjadi prihatinnya adalah seperti itu, banyak orang-orang tua sekarang, entah itu anaknya atau cucunya, yang memanfaatkan ketuaan mereka untuk nge-live di TikTok dan mendapatkan simpati, entah itu diguyur lumpur, diguyur air. Dan ini sebenarnya sangat-sangat tidak bagus dan sangat-sangat bagaimana ya, tidak manusiawi lah istilahnya seperti itu. Masa seorang nenek-nenek, seorang kakek-kakek, orang tua kita yang seharusnya sudah beristirahat disuruh untuk nge-live seperti itu. Dan konon katanya bahwa ada live ini yang jadi ada sebuah agensi yang mencari orang-orang tua yang istilahnya tidak memiliki banyak income, tidak memiliki pemasukan yang sepadan. Jadi dicari orang-orang tua ini oleh agensi ini dan diberikan pekerjaan untuk nge-live. Jadi diberikan pekerjaan untuk nge-live dan hasilnya akan dibagi, dari agensi ini akan membagikan ke orang-orang tua ini. Jadi saya mendengar konon kabarnya ada yang seperti itu. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, tapi perlu diselidiki lagi. Nah, dan saya saran buat teman-teman yang nemuin live seperti itu, jangan didonasiin, report saja dan jangan didonasiin, karena untuk menghentikan hal-hal seperti itu kita harus tidak memberikan dia. Jadi kalau tidak ada yang memberikan donasi, tidak ada yang memberikan gift, dia akan berhenti secara sendirinya. Jadi itu sangat penting buat kita untuk mengingatkan orang yang memberikan gift itu jangan diberikan, maka dia tidak akan memiliki pemasukan dari gift dan dia akan berhenti pada sendirinya. Nah, yang menarik juga, pernah nggak teman-teman berpikir kalau live-nya itu kenapa cuma di TikTok aja? Kok nggak ada yang nge-live minta-minta ini di Instagram mungkin, atau di sosial media lainnya seperti Facebook? Jadi live-nya itu hanya di TikTok saja. Nah, kenapa hal itu? Salah satu alasannya adalah mengenai fiturnya. Jadi di Instagram itu kita bisa nge-live, cuman kita tidak bisa istilahnya mendapatkan gift. Paling cuma di like aja, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Di Facebook juga demikian, cuman like aja. Mungkin ada beberapa fitur gift, tapi yang menjadi main pointnya ada nge-live di TikTok ini adalah algoritma TikTok itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita nge-live di Instagram atau di Facebook, orang yang nge-live, yang ngelihat kita live itu biasanya cuma followers atau teman-teman kita saja. Jarang ada orang luar yang like. Nah, algoritma TikTok ini ketika kita nge-live itu, TikTok kita itu, live kita itu akan disebar secara acak ke orang-orang. Jadi walaupun kalian nggak follow dia, kalian nggak mau berurusan dengan dia, tetap aja bakal masuk ke FYP teman-teman, karena hal itu sudah menjadi algoritmanya dari TikTok. Oke, sorry kameranya mati tadi. Jadi kita lanjut ya. Jadi dari data Indonesia.id, Indonesia itu berada di urutan pengguna aktif terbesar di TikTok, yaitu 99,1 juta orang. Jadi di Indonesia itu orang-orang itu rata-rata menghabiskan waktunya di TikTok sebanyak 23,1 jam per bulan. Cukup tinggi ya, karena memang konten di TikTok itu short dan sangat-sangat kayak kita istilahnya nggak banyak meluangkan waktu, tapi ternyata kita scroll itu juga meluangkan waktu, bisa sejam, 2 jam, bahkan 3 jam, bahkan berlebihan untuk orang yang lama di TikTok. Jadi itu dia mengenai pengemis yang ada di TikTok. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang menemukan orang-orang yang live seperti itu lagi,
silahkan dilaporkan, mungkin di report di TikToknya, dan tidak memberikan lagi gift atau koin mawar atau singa atau sejenisnya itu kepada mereka agar mereka berhenti. Jadi pengemis ini sebenarnya cara salah satu-satunya untuk membuat mereka berhenti adalah tidak memberikan lagi uang, gift atau lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan saja kedepannya kita bisa memperbaiki ini. Malu loh kita dilihat. Jangan-jangan juga algoritma TikTok itu juga di-share juga ke luar negeri. Mungkin ada juga yang ngelihat dari TikTok luar negeri, kan mungkin live-nya itu bisa masuk secara tidak sengaja. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau nge-live, lebih baik di TikTok itu ada yang lebih bagus, seperti berjualan di TikTok. Seperti ada mbak-mbak dengan kucingnya itu namanya Pororo, itu sering saya nonton, dan dia itu jualan. Jadi kucing dia jualan baju-baju atau jualan apalah kayak gitu dengan menggunakan fungsi live, itu lebih memendingkan. Jadi menjual suatu barang, menjual jasa mungkin bisa menggunakan live TikTok. Jadi seperti itu. Jadi janganlah kita mengemis. Carilah pekerjaan yang lain, gunakanlah fitur ini untuk hal lain yang lebih positif selain mengemis. Jangan malas dan juga tetap semangat. Jadi seperti itu. Mungkin sekian teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.